Part ketiga. Trauma itu tidak ada. Pemuda, jika engkau hendak mengatakan berbagai hal dengan begitu memaksa, tolong beri penjelasan secara lengkap. Sebagai awalnya, apa perbedaan aetiologi dan teleologi? Filsuf, misalnya kau terkena flu dan demam tinggi, lalu pergi menemui dokter. Lalu misalkan sang dokter berkata penyebab sakitmu adalah karena kemarin saat keluar kau tidak berpakaian cukup tebal. Jadi itulah sebabnya kau terkena flu. Sekarang apakah engkau akan merasa puas dengan itu? Pemuda, tentu saja tidak. Bagiku alasan itu tidak penting, entah caraku berpakaian atau karena saat itu hujan atau apapun. Gejala yang kuderita, fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini, itulah yang penting. Kalau dia dokter, aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresepkan obat, memberikan suntikan, atau mengambil apapun tindakan khusus yang diperlukan. Filsuf, tetapi mereka yang memiliki pendirian aetiologis, termasuk sebagian besar konselor dan psikiater, akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu. Lalu mereka pada akhirnya hanya akan menghiburmu dengan berkata, kau lihat, itu bukan salahmu. Pendapat apa yang disebut-sebut sebagai trauma adalah ciri khas aetiologi. Pemuda, tunggu dulu. Apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma? Filsuf, ya, benar, dengan tegas. Pemuda, apa? Bukankah kau tahu dalam hal ini kurasa Adler memiliki otoritas dalam psikologi? Filsuf, dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Ini poin yang benar-benar baru dan revolusioner. Tentu saja, pandangan penganut gagasan Freud tentang trauma adalah hal yang menarik. Gagasan Freud adalah bahwa luka batin seseorang atau trauma menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini. Sewaktu kau memperlakukan hidup seseorang sebagai narasi yang luas, ada hubungan sebab akibat yang mudah dipahami dan kesadaran tentang perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik. Tapi Adler yang menolak alasan trauma tersebut menyatakan sebagai berikut. Tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita. Kita tidak menderita syok akibat pengalaman kita yang dinamakan trauma. Namun sebaliknya, kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Pemuda, jadi kita mengartikan pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan tujuan kita. Filsuf, tepat sekali. Berfokuslah pada poin yang ditekankan Adler di sini. Ketika dia menyebutkan bahwa diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri, tapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Bukan berarti dia mengatakan bahwa pengalaman tentang malapetaka buruk atau perlakuan kejam saat kanak-kanak atau insiden lain semacam itu tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian. Pengaruhnya kuat, namun yang penting di sini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kita menentukan hidup kita sendiri menurut makna yang kita berikan pada pengalaman di masa lalu. Hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang engkau pilih sendiri, dan kaulah yang bisa memutuskan bagaimana caramu menjalani hidup. Pemuda, oke, jadi maksudmu temanku mengunci diri di kamar karena dia sebenarnya memilih hidup dengan cara itu. Ini serius. Percayalah padaku. Itu bukan kemauannya. Kalaupun iya, keadaanlah yang memaksanya untuk memilih. Dia tidak punya pilihan selain menjadi dirinya yang sekarang. Filsuf, tidak. Meskipun seandainya kawanmu benar-benar pemikir, aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena aku telah diperlakukan kejam oleh orang tuaku. Ini tetap saja karena tujuannya adalah berpikir dengan cara yang demikian. Pemuda, tujuan macam apa itu? Filsuf, tujuan yang mendesak barangkali adalah tujuan untuk tidak keluar. Dia menciptakan rasa cemas dan takut sebagai alasan untuk tetap tinggal di dalam. Pemuda, tapi mengapa dia tidak mau keluar?
Disitulah persoalannya. Filsuf. Ya, pikirkan ini dari sudut pandang orang tuanya. Bagaimana rasanya kalau anakmu mengunci diri di kamar? Pemuda. Aku pasti khawatir, tentu saja. Aku pasti ingin membantunya kembali ke masyarakat. Aku pasti ingin dia baik-baik saja dan aku pasti bertanya-tanya, apakah aku membesarkannya dengan cara yang kurang tepat? Aku yakin aku pasti merasa sangat prihatin dan mencoba segala cara yang terfikir untuk membantunya kembali ke eksistensi yang normal. Filsuf, itulah masalahnya. Pemuda, di mana? Filsuf, kalau aku tinggal di dalam kamar sepanjang waktu dan tidak pernah keluar sekalipun, orang tuaku akan cemas. Aku bisa membuat seluruh perhatian orang tuaku terpusat padaku. Mereka akan bersikap sangat hati-hati di sekitarku dan selalu memperlakukanku seperti barang yang mudah pecah. Di sisi lain, kalau pergi keluar selangkah saja, aku hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Aku akan dikelilingi orang-orang yang tidak kukenal dan berakhir sebagai orang biasa atau kurang dari rata-rata. Dan tidak ada lagi yang akan memperhatikanku secara khusus. Cerita tentang orang-orang penyendiri semacam itu bukanlah hal yang tidak biasa. Pemuda, kalau begitu mengikuti alur logikamu, temanku sudah berhasil mewujudkan tujuannya dengan puas dengan situasi saat ini. Filsuf, aku ragu dia merasa puas dan aku yakin dia juga tidak bahagia. Tapi bisa dipastikan bahwa dia juga mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuannya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada temanmu. Kita masing-masing menjalani hidup yang sejalan dengan satu tujuan. Itulah yang disampaikan teologi kepada kita. Pemuda, tidak mungkin. Aku menolaknya. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Begini temanku. Filsuf, dengar, diskusi ini tidak akan sampai kemanapun kalau kita terus membicarakan temanmu. Pembicaraan ini akan menjadi pemeriksaan in absentia dan tidak ada gunanya. Coba kita gunakan contoh lain. Pemuda, oke. Bagaimana kalau yang ini? Ini cerita tentang sesuatu yang baru saja ku alami kemarin. Filsuf, oh, aku mendengarkan.